Oke, ini cuma kayak video video recap aja sih. Jadi kayak kita ngelaluin banyak agenda-agenda, tapi kan nggak di-share, kan nggak asik ya. Ada beberapa event rutin dan beberapa event besar juga, tapi di segmen ini aku mau share tentang hewan aja sih. Kan ingat kan kalau di beberapa yang ikut IG ku juga atau yang tahu aku pasti kan kita ada sering mengadakan edukasi hewan gitu untuk sekolah-sekolah. Nah aku juga mau share sih agenda ini sebenarnya bermulai pada saat aku kenal salah satu ownernya atau memang pembuat dari acara besar kontes reptil besar di Balikpapan, namanya Rifki, yang buat Kaltim Bersisik kemarin. Sebenarnya tahun lalu ada, cuma di situ aku nggak begitu ikut lah ya, nggak begitu banyak ikut andil pada saat itu selesai. Ada di tahun ini tuh tepatnya di 30-31 Agustus di Living Plaza ya kan, di Living Plaza. Kalau yang tahun kemarin tuh di Penta, kalau nggak salah di Penta. Dan di situ sebagai orang biasa aja yang penggemar hewan-hewan juga sama. Nah aku kenal Rifki itu pada saat aku mau COD kura-kura ya kan, tepatnya kura-kura daun waktu itu. Rumahnya kan kita samperin pada saat aku ngobrol-ngobrol, sekalinya dia yang pembuat acaranya di Living yang tahun ini gitu. Nah di situ aku datang dengan bermodalkan bawa kamera doang pertama, bukan kru, bukan siapa-siapa. Nah di situ mulai saya mention kan kayak bekas foto-fotonya atau hasil video fotonya itu saya kirim ke dia gitu. Jadi hitungannya Rifki ini sebagai penggelar acara besar itu dia tuh nggak punya tim dokumenter gitu. Dengan adanya aku masuk situ, nah dia japri lah hitungannya. Terus aku aku tertarik juga kan, sekali lagi objeknya adalah hewan, kan jarang kan. Jadi di situ masuk, kita sering ketemu, sering ngobrol, sering bertukar pikiran. Akhirnya yang di Kaltim Bersisik 30-31 Agustus itu aku official jadi krunya, hitungannya jadi kru itu, membantu dokumentasi. Dari loading barang pun kita juga bantu. Jadi bukan cuma dokumenter doang. Jadi benar-benar sebagai orang, hitungannya sebagai orang inti lah di dalam situ, bukan hanya volunteer atau pembantu-pembantu biasa gitu. 30-31 itu, sebelum itu hitungannya tuh aku direkrutnya juga pas Hamin berapa hari kalau nggak salah. Kayak cuma bentar. Karena pas awalnya tuh dia nggak, hitungannya lupa lah ya, itu lupa. Terus dia akhirnya aku japri, baru aku dimasukin di Hamin berapa minggu doang. Habis itu kita bantu tuh, dari kita ngeriset tempat, habis itu kita ngeload barang, video-videonya juga kita ngeload barang. Habis itu kita foto-foto untuk tim juga, kayak akses masuknya lewat mana, lewat parkiran, keluarnya kita lewat lift barang waktu itu, lift barang di atas food courtnya malam-malam itu. Di hari pertama itu kita di tanggal 30 Agustus itu Kaltim Bersisik itu lebih ke pameran-pameran doang, jadi display aja. Nah di situ juga masih belum begitu banyak ya, karena memang intinya display doang. Dan yang hari kedua itu di tanggal 31 Agustus itu baru peak acaranya lah. Karena di situ adalah kontes ya kan. Kontesnya itu banyak sekali ragamnya, kayak dari ular, gecko, kura-kura, hewan-hewan reptil lainnya, iguana, kadal dan lain-lain. Itu banyak. Bukan cuma jenis hewannya aja, morphnya juga, ya kan. Kayak ular tuh tiba-tiba ada 10 jenisnya, beda-beda ya kan. Kayak gecko tuh ada berapa jenis, kadal tuh berapa jenis, kayak gitu. Jadi lama lah prosesnya sampai sore gitu untuk satu acara doang. Dan itu rame karena didatangi oleh berbagai tempat lah hitungannya. Jadi bukan cuma Balikpapan. Ada yang datang dari Samarinda, dari luar sini, ada yang nitip dari Jawa kan, nitip kontes juga ada kayak gitu. Dan itu si Rifki juga hitungannya orang gila sih. Jadi dia sebelum aku benar-benar masuk itu dia benar-benar nyari sendiri dari segi proposalnya, dari sponsornya. Dia tuh jalan-jalan sendiri aja, japriin orang-orang, sudah kayak orang gila aja. Kayak kalau ini nggak berhasil, jadi gila dia. Nah itu untungnya berhasil ya, walaupun ada beberapa drama, cuma yang bisa teratasi ya. Dan di video
itu full recap D1, D2, cuma kebanyakan di D2 sih, yang kontesnya itu sih. Nah, selesai acara itu selesai, itu kan acara tahunan ya, hitungannya ya, acara tahunan. Cuma di tahun selanjutnya kemungkinan kita rehat dulu lah ya. Kita fokus ke ngebangun yang namanya Fauna Alam Nusantara ya kan. Kalian bisa follow IG-nya juga. Ini baru banget dibuat nih. Di awal bulan Oktober mungkin dibuat Fauna Alam Nusantara. Itu terdiri dari 3 orang kan, dari saya sendiri, Rifki, dan juga Iksan ya kan. Di situ 3 orang. Terus kita setara pertama itu di awal-awal Oktober ya kan, kita ada di TK PAUD Momi Ozi ya kan. Terus di kedua tuh kita baru hitungannya baru sebulan lebih, tapi udah 5 TK yang kita udah datangin untuk edukasi hewan. Dan di sini hewannya bukan cuma reptil, jadi ada mamalianya juga kayak sugar glider, landak, kayak gitu-gitulah, hamster mungkin. Pertama di TK PAUD tadi, terus 23 Oktober itu kita di TK Pelita ya, TK Pelita Balikpapan. Terus ada TK Al Imam Islamic, terus ada TK Darussalam. Terus itu yang terakhir sih, di 26 November tuh TK Darussalam. Terus besok 1 Desember itu ada di TK Islamic Pandansari. Dan ada lagi ke depannya, cuma yang ku list ya 5 ini aja sih yang baru. Nah, sistem Fauna Alam Nusantara ini hitungannya lebih ke fokusnya ke edukasi anak-anak sih. Tepatnya yang TK, PAUD ya kan, sekolah-sekolah kayak gitu, karena dia kan lebih bisa berinteraksi dan belajar. Hitungannya kayak anak kecil kan juga suka ya belajar hewan-hewan seperti itu. Jadi kayak lebih fun juga belajarnya, ada hiburan juga untuk sekolahnya. Otomatis sekolahnya atau TK-nya ini bisa posting juga. Kita kan kasih free. Kita editin videonya, kita kasih foto-fotonya, nah dia tinggal posting-postingannya. Jadi seolah-olah kayak, TK ini beda ya, dia ada edukasi hewannya gitu-gitu. Nah, nanti TK lain kan mulai iri dia, baru nelpon kita jadinya. Untuk detail-detailnya bisa di telepon aja ke nomor ini, itu nomornya Rifki. Untuk edukasi hewan fun ini kita datang bisa. Ini di start di 1 juta kita startnya. Udah include semuanya, include kendaraan transportasi kita, tim biasa 3 orang sih. Untuk rekap sementara sih sepertinya segitu aja, video singkat juga, aku juga nggak mau lama-lama. Yang penting aku mau ngedokumenting. Selain aku dokumenting sesuatu event acara, diriku juga harus didokumenting. Makanya dengan cerita monolog seperti ini itu kayak ngelatih diri kita sama nge-recap apa yang kita lakuin beberapa bulan terakhir, seperti itu sih. Thank you yang sudah nonton. Kemungkinan ke depan kita akan buat beberapa recap video lagi tentang beberapa tema yang berbeda. Oke. Makasih.